Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas program sifat yang mana hari ini kita akan membahas sifat penakut. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, setiap manusia punya sifat dan sifat-sifat ini beragam, dan hari ini kita akan bahas tentang penakut. Dan sifat penakut ini ada yang muncul karena dari biokimia atau dari emosional kita, dan dua-dua ini setiap manusia bisa saja memilikinya dan mengalaminya. Mungkin ketakutan yang pertama kita itu bisa terjadi ketika ada masalah, sesuatu yang kita alami terjadi dan kita tahu merasakan kesakitan terhadap itu. Dan itu hal yang wajar ketika kita takut kepada hal-hal yang memang alami seperti itu. Namun, yang akan kita bahas saat ini adalah secara psikologis, yang mana mengganggu seseorang rasa ketakutan, sehingga dia menjadi penakut, yang bahkan penakut ini membuat dia memiliki masalah psikologis pada dirinya, yaitu karena faktor emosional. Dan ini yang akan kita bahas pada saat ini. Di mana penakut yang seperti ini, jika dimiliki oleh setiap manusia, ini akan berdampak buruk pada jiwanya. Secara psikologis sangat mengganggu dirinya. Dan kita perlu tahu bagaimana ini bisa terjadi. Hal-hal seperti ini terjadi sebenarnya ada faktor yang membentuknya atau yang menyebabkan ketakutan itu muncul pada dirinya. Ya, salah satu contoh, anak-anak dari mulai kecil di situ dibentuk rasa takut pada dirinya. Ya, akhirnya apa? Ketika dewasa dia tumbuh besar, rasa ketakutan itu masih terus mengikutinya dan dia akhirnya tidak berani mengambil keputusan, enggan untuk melakukan yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dilakukan, tapi karena takut dia tidak berani dan tidak mau mengambil atau melakukan hal tersebut. Ya, kita ambil contoh, ada anak ketika dia ke tempat ruangan yang sedikit gelap saja, dia takut. Ini sudah kebayang ya, dia takut sama apa? Nah, waktu kecil, barangkali orang tua, ya kita sebagai orang tua, mungkin juga kakaknya, adiknya masih kecil, ya ada anak yang mungkin maksud tujuan orang tua adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi hal ini menyalahi yang membuat emosional anak menjadi punya beban, dan apa yang disampaikan itu masuk ke bawah sadarnya dan ini akan terus terbawa. Tadi contoh ketika di tempat kegelapan. Orang tua bilang ketika waktu maghrib masuk, anak-anak dilarang keluar rumah karena waktunya sudah maghrib. Atau tempat gelap, orang tua bilang di sana ada hantu. Nah, hantu ini sang anak awalnya tidak tahu ketika dibilang hantu itu adalah sesuatu yang seram, menakutkan. Awas, jangan ke sana. Di sana ada hantu. Nanti kalau keluar maghrib-maghrib, kamu akan bisa diambil hantu. Ada yang seperti ini orang tua? Ya, kalau sahabat keluarga muslim masih ada yang seperti ini, mari kita jauhkan hal-hal seperti ini. Menakut-nakuti anak dengan hal-hal yang tidak logis, dengan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan, mari kita hentikan, stop. Itu satu contoh. Ada juga anak yang mungkin dia tidak mengerti dengan hal-hal yang kecil, yang ya binatang contohnya. Yang umum yang saya alami ketika saya membantu menterapi orang, salah satunya apa? Kecoa. Ketakutan terhadap kecoa, padahal itu makhluk Allah yang kecil, dan kalau kita pikir-pikir mana mungkinlah bisa takut. Tapi karena dia punya ketakutan saat kecil, dia pernah ditakut-takuti, dan akhirnya apa? Dia akhirnya besar juga takut. Ini benar ada. Saya beberapa kali menemukan orang yang seperti ini. Bahkan saya bisa, alhamdulillah pernah menyembuhkan orang yang ketika disebut kecoa aja, dia langsung lompat, langsung teriak. Dan itu alhamdulillah bisa dibantu penyembuhannya. Rasa takut itu bisa dihilangkan. Jadi ketakutan-ketakutan itu kita harus tahu dulu tadi dari mana, yaitu karena kita telah membentuknya ketakutan itu sehingga muncul pada diri kita. Nah, berikutnya, ketakutan bisa juga terjadi karena hal-hal yang kita alami. Apa itu? Misalnya,
trauma, ya contoh kecelakaan, naik sepeda motor, jatuh. Akhirnya apa? Punya ketakutan yang dia mau coba berkendaraan lagi tidak berani. Kenapa? Rasa takut dalam dirinya. Aku sudah pernah terjatuh. Nah, hal seperti ini juga pernah. Bahkan saya pernah membantu menterapi orang, dia saat kecelakaan kelas SMP lah kita bilang. SMP, belasan tahun umurnya. Dan di saat umur 25 tahun, ternyata dari SMP sampai umur 25 tahun dia tidak berani menaiki sepeda motor. Bahkan mendekat saja tidak. Akhirnya apa? Dia naik angkot kalau pergi bekerja. Dan ketika ketemu saya, kita coba terapi, kita bantu. Alhamdulillah, ketakutan itu bisa hilang. Ya, jadi tidak ada ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Terus bagaimana kalau begitu cara mengatasinya? Insya Allah ini bisa. Karena kalau ini diteruskan ketakutan kita biarkan, masalah psikologis seperti ini diteruskan, itu akan berdampak buruk. Akhirnya apa? Kita diri sendiri akhirnya tidak berani melakukan hal-hal yang seharusnya mesti kita lakukan. Termasuk ya orang yang mau tampil ke depan dan lainnya. Nah, mungkin biar lebih enak nih, apa nih caranya mengatasinya? Oke, bisa kita lakukan dengan cara apa? Membantu mindset dalam pikiran kita bahwa ketakutan itu harus dihadapi. Kita takut terhadap apa? Kita lakukan pembelajaran yang benar bahwa yang ditakuti itu sebenarnya tidaklah mestinya ditakuti. Dan ini harus dikembalikan bawah sadarnya bahwa ketakutan itu tidak harusnya terjadi. Kemudian, kalaupun ternyata seperti trauma tadi yang terjadi dan ini berat ketika mau disembuhkan, mau dikembalikan keberaniannya, ini memang butuh terapi. Nah, terapi ini kita bisa lakukan insya Allah ya kalau kita di Medan alhamdulillah ada di Jalan Pasar Ratu nomor 46. Ini kita sudah coba beberapa kali alhamdulillah membantu. Dan kalau untuk diri sendiri bagaimana caranya? Ya, contoh nih seperti nggak berani dan lainnya, kembali. Ingat, kita pikirkan bahwa setiap ketakutan yang akan kita hadapi itu sebenarnya itu belum tentu terjadi ketika kita tidak menghadapinya. Untuk itu, hadapilah rasa takut itu. Sekali lagi, hadapi dengan kita memikirkan bahwa saya bisa menghadapi apa itu yang kita takutkan. Saya bisa menghadapi seseorang, saya bisa menghadapi maju tampil ke depan, saya bisa menghadapi hal-hal yang semestinya bisa kita lakukan. Jadi, pastikan kita punya mindset yang benar, belajar bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, yang benar, dan pastikan Allah siap membantu kita. Insya Allah kalau kita bisa ya punya mindset yang benar seperti itu, positif, tambahkan ya, positif, insya Allah kita hilang dari yang namanya sifat penakut tersebut.